Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Air, apa kabar? Saya doakan Sobat Air sehat dan terus bersemangat. Kembali lagi dengan saya, Ibnu Abi, di channel Bisnis Kolam Renang. Tahukah Sobat Air, untuk merawat kolam renang ternyata memiliki teknik yang khusus serta obat yang khusus. Tak jarang kami jumpai ketika Sobat Air yang ingin merawat kolam renangnya sendiri, tetapi airnya malah berubah menjadi coklat atau hijau. Ternyata perubahan air di sini memiliki banyak faktor. Tapi tenang, di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara merawat air kolam renang agar tetap sehat dan juga jernih. Sebelumnya, support kami dengan klik like dan juga subscribe dan bagikan video ini ke keluarga, saudara, teman agar video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sobat Air harus tahu, untuk merawat kolam renang memiliki dua tahapan. Yang pertama yaitu maintenance untuk perawatan harian. Bagi Sobat Air yang belum tahu maintenance itu bagaimana dan obatnya apa saja, silahkan klik link di pojok sini. Nah, untuk treatment sendiri yaitu perawatan air yang mana merubah air kolam renang dari yang awalnya berwarna hijau atau coklat menjadi biru. Treatment ini juga bisa disebut peremajaan air yang awalnya rusak menjadi jernih dan sehat. Nah, untuk obatnya kita menggunakan 3. Yang pertama ada soda as, yang kedua ada kaporit 60%, yang ketiga ada PAC. Sebelum melaksanakan treatment, Sobat Air pastikan merubah tombol sirkulasi atau tuas sirkulasi ke bagian sirkulasi. Nah, sirkulasi ini kerjanya untuk memutar air di dalam kolam renang tanpa melalui sand filter itu sendiri. Jadi air kolam renang tetap bersirkulasi untuk pencampuran obat yang maksimal. Langkah pertama, Sobat Air silahkan tes terlebih dahulu air kolam renangnya. Dilihat kadar pH dan klornya untuk mempermudah takaran obatnya. Nah, untuk yang pertama kita ambil dulu soda as. Soda as ini berfungsi untuk menaikkan pH air kolam renang. Selain menaikkan pH, soda as juga akan membunuh bakteri dan juga kuman di dalam air kolam renang. Untuk cara penggunaannya, soda as ini kita pisahkan dulu ke tempat yang terpisah, bisa di ember. Nah, larutkan soda as ini menggunakan air secukupnya. Ketika sudah larut, Sobat Air bisa memasukkan soda as ini ke kolam renang. Setelah menunggu kurang lebih 20 menit, Sobat Air cek dulu apakah soda as yang kita masukkan tadi di awal membuat air kolam renang ini pH-nya ideal. Kiranya belum ideal, Sobat Air harus menambahkan lagi seperti teknik yang sama sampai pH air kolamnya ideal. Ketika sudah ideal, Sobat Air bisa melanjutkan dengan obat yang kedua yaitu kaporit 60% atau bisa disebut kaporit bubuk. Fungsi dari kaporit 60% ini yaitu untuk menaikkan kadar klor dalam kolam renang. Selain itu juga bisa membunuh bakteri dan juga kuman di dalam kolam renang. Kaporit ini juga akan membuat air kolam renang menjadi lebih jernih dari warna sebelumnya. Nah, untuk cara penggunaannya pun sama Sobat Air. Sobat Air tinggal pisahkan kaporit bubuk ini ke wadah yang terpisah, lalu larutkan dengan air secukupnya. Dan pastikan ketika memasukkan ke kolam, obatnya ini rata masuk ke seluruh area kolam. Setelah kurang lebih menunggu 20 menit, Sobat Air cek lagi apakah kadar klor dalam kolam renang sudah ideal. Jika belum, Sobat Air bisa menambahkan lagi kaporit 60% tadi. Nah, ketika Sobat Air bertanya, kenapa kok harus ideal antara pH dan klor? Jawabannya, ketika pH tidak ideal, maka kotoran yang akan dibuat di kolam renang nanti tidak akan mengendap ke dasar kolam. Sehingga untuk proses vakumnya pun juga akan susah. Nah, adapun untuk klor sendiri kenapa harus ideal? Untuk merubah warna air menjadi lebih jernih. Ketika belum ideal, pastinya air kolam tidak akan berubah menjadi jernih. Nah, ketika Sobat Air sudah mengetahui bahwasanya klor dan juga pH dalam kolam sudah ideal, Sobat Air melakukan tahap yang ketiga,
yaitu pemasukan obat PAC. Nah, PAC di sini berfungsi untuk mengikat kotoran di dalam kolam renang, sehingga kotorannya itu akan terlihat lalu turun ke dasar kolam renang. Penggunaannya pun sama sobat air. Sobat air pisahkan dulu di tempat yang terpisah, lalu dilarutkan di dalam air dan dimasukkan ke dalam kolam. Proses pelarutan obat ini akan mempermudah pengoptimalan efektivitas obat di dalam kolam renang. Setelah kita memasukkan PAC, kita tunggu dulu sobat air 2-3 jam ke depan. Ketika kotoran sudah terlihat dan mau mengendap ke dasar kolam, sobat air langsung matikan pompa kolam renang. Nah, ketika sudah mematikan, nanti kita tunggu sampai semua kotoran mengendap di dasar kolam. Setelah itu baru masuk ke proses vakum. Nah sobat air, itu tadi bagaimana cara dan apa aja obat yang digunakan untuk melakukan perawatan treatment. Catatan dari saya, ketika melaksanakan treatment, pastikan itu di malam hari. Kami rekomendasikan malam hari. Kenapa demikian? Karena ketika siang hari, kolam renang akan terpapar sinar matahari dan efek obat akan kurang optimal. Dan yang kedua, pastikan semburan dari jaluran inlet itu kencang. Karena faktor ini juga sangat mempengaruhi untuk pencampuran obat agar lebih maksimal. Nah sobat air, itu tadi cara melakukan treatment. Ternyata perawatan treatment mudah bukan? Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi Bisnis Kolam Renang. Sebelumnya, support kami dengan klik like dan juga subscribe. Dan bagikan video ini ke keluarga, saudara, teman, agar video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian video kali ini, saya Ibnu Abi Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis kolam renang, solusi kolam renang Anda.